Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan soal penilaian akhir semester matematika kelas 9. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke soal. Yang pertama, nilai dari 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan ya, ini artinya maka nilainya maka 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi nilainya 8. Bentuk pembagian ya, maksud dari ini kan pecahan dipangkatkan 3. Sama, itu negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Nah, karena ini bilangan negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya juga negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Itu ya. Terus 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 3 kali 3, 27. Jadi jawabannya ini. Negatif 1/27. Selanjutnya, hasil dari 5 pangkat negatif 5 kali 5 pangkat 2. Ini adalah perkalian bilangan berpangkat. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti negatif 5 tambah 2. Hasilnya 5 pangkat negatif 3. Nah ini belum ada, maka kita ubah jadi pangkat positif. Maka 1/5 pangkat 3. Ya gitu. Taruh bawah per aja itu. Jadi pangkatnya menjadi positif. Maka 1/125 ya. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Selanjutnya ada hasil dari 4 kali 3 pangkat 3 ditambah 4 kali 3 pangkat 2. Nah ini yang pangkat kita selesaikan dulu. 4-nya tetap tulis 4 dikali 3 pangkat 3 27 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 9. Hasilnya 4 kali 27 itu 108 ditambah 4 kali 9 36. Maka 108 tambah 36 itu 144. Nah, kalau disuruh mencari nilai 144 itu senilai dengan berapa? Ya, 144 itu senilai dengan 12 pangkat 2. Karena 12 kali 12 itu hasilnya 144. Itu ya. Jadi senilai ini. Selanjutnya, bentuk sederhana dari A pangkat negatif 3 per B dipangkatkan negatif 2. Nah ini ya, karena pangkatnya negatif, maka kita ubah jadi pangkat positif dulu. Nah ini tak kasih cara yang paling mudah, tinggal dibalik saja ininya, menjadi B per A pangkat negatif 3 pangkatkan 2. Ini ya, B-nya taruh atas, yang A ini taruh di bawah, pangkatnya jadi positif. Terus kita pangkatkan satu persatu ya. B pangkat 2 ya, B pangkat 2. A pangkat negatif 3 dipangkatkan 2, maka A pangkat negatif 6 ya. Dikalikan ini. Ya ini hasilnya. Selanjutnya, bilangan yang merupakan bentuk akar adalah, bentuk akar itu ya ada akarnya ini, akar A gini. Nah, dan tidak bisa diubah jadi bilangan bulat. Cara sederhana seperti itu ya, bilangan bulat ataupun pecahan. Nah, akar 49 bisa nggak kita ubah bentuk akar ini? Oh ternyata bisa, akar 49 itu 7 ya. Nah ini pelajaran dulu ya, harusnya sudah bisa nih. Jadi ini tidak bentuk akar. Akar 18 berapa? Ada nggak? Berapa pangkat 2 hasilnya 18? Oh tidak ada. Jadi ini adalah bilangan akar. Akar 9 itu berapa? 3 ya, karena 3 kali 3 itu 9. 7 kali 7 49. Akar 7 itu berapa? Karena tidak ada ya, ini juga bentuk akar ya. B dan D adalah bilangan bentuk akar. A dan C bukan ya, karena ini adalah bilangan bulat, bisa diubah. Selanjutnya, hasil dari
akar 45 dikurangi 3 akar 80. Nah, caranya kita sederhanakan dulu ya. Akar 45 itu berapa? Nih. Akar 45. Ya, kalian juga karena pilihan ganda nggak usah bingung-bingung ya. Kita lihat jawabannya pilihan ganda. Nah, pas ini 5 semuanya, maka dalam akar ini kita bisa dikalikan 5 semuanya. Jadi gini. 45 bagi 5 9 ya. Maksudnya apa? Kita ubah jadi bentuk lain ya. 45 itu artinya 9 kali 5. Ya. Maka akar 9 itu berapa? 3 ya, akar 5-nya tetap di dalam. Karena ini bisa kita sederhanakan lagi ya. 5-nya tidak. Terus 3 akar 80 kita ubah. 3-nya tulis dulu, akar, nah 5 tulis dulu. Nah, 80 dibagi 5 hasilnya 16 ya, 16 kali 5 80. Terus 3-nya tulis lagi kali ya. Akar 16 berapa? 4. Akar 5 ya. Akar 16 bisa diubah menjadi 4 ya. Akar 16 4. Maka kita kalikan saja 3 kali 4 12 akar 5. Nah, ini kan sudah sama, maka kita kurangkan 3 akar 5 dikurangi 12 akar 5. Nggak usah bingung ya, akarnya 5 tetap tulis. 3 kurangi 12 hasilnya negatif 9. Maka jawabannya B. Selanjutnya, bentuk dari 2 per akar 6 jika dirasionalkan penyebutnya. Ya, maka ini kan penyebutnya masih bentuk akar atau bilangan irasional. Maka kita ubah jadi bentuk lain yang rasional. Ya, seperti ini. Ini juga semuanya. Ya. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan ini penyebutnya. Kalikan dengan penyebutnya seperti ini. 6 akar 6. Ini. 2 kali akar 6. 2 akar 6. Akar 6 kali akar 6 akar 36. Gini ya sebenarnya. 6 kali 6 36. Maka 2 akar 6 per akar 36 berapa? Yaitu 6. Kenapa 6? Ya karena 6 pangkat 2 hasilnya 36. Terus kita sederhanakan. Ya. Sama-sama bisa dibagi 2, ini dapat 1, ini dapat 1, ini dapat 3. Maka hasilnya 1 per 3 akar 6. Maka jawabannya C. Selanjutnya, bentuk sederhana dari 5 per 5 plus akar 3. Ini juga, maka kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Ya, ini agak beda sedikit ya. Dikalikan, nah ini sekawan penyebutnya. Karena penyebutnya plus ini, maka sekawan jadi min. Nanti kalau misalkan ini min, maka sekawan jadi plus. Selanjutnya bagaimana Pak ini? Ya kita tinggal kita kalikan pelangi itu ya. 5 kali 5 25. 5 kali negatif akar 3 min 5 akar 3 ya. Ini 1 udah ditulis ya. 5 kali 1 berarti di luar akar, kalikan dengan yang di luar akar gitu ya. Terus yang bawah ini, nah ini cara cepatnya. Saran Pak Farid kalikan ya, yang kiri kalikan dengan yang kiri. 5 kali 5 25, terus yang kanan kalikan dengan yang kanan. Akar 3 kali akar 3, akar 3 kali min akar 3 min akar 9. Terus 25 min 5 akar 3 tetap. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 25 dikurangi 3 ya. Akar 9 itu jadi 3 ini. Maka 25 min 5 akar 3 ini nggak bisa dioperasikan, tetap 25 kurangi 3 22. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya bentuk akar dari 2 pangkat 3 per 5 ya. Ini. Maka ini 2 taruh di dalam, yang penyebutnya ini taruh di luar sini, yang 3 ini taruh di sini ya. Jadi 2 pangkat 3
akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3, bacanya gitu. Selanjutnya, nilai dari X pangkat 3 Y pangkat 6 per X pangkat 4 Y pangkat negatif 3 dibagi. Nah, ini kolaborasi antara bilangan berpangkat dengan pecahan. Kita pakai konsep pecahan. Karena pecahan, maka nanti kita operasinya ganti kali ya. X pangkat 4, Y pangkat negatif 3, ya ini ganti kali dan kita balik ininya ya. Ini dibalik. Yang bawah taruh di atas, yang atas taruh di bawah. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa cara, bisa kalian sederhanakan dulu atau bisa langsung dikalikan ya. Yang saya kalikan aja dulu ya. X ini yang atas kalikan dengan yang atas. Dikalikan semuanya ini. X pangkat 3, X maka ya X pangkat 4. Maka jadi tambah. Y pangkat 6, Y pangkat negatif 4, maka Y pangkat 2 ya. 6 tambah negatif 4, 2. Per X pangkat 4, X pangkat 7, X pangkat 11. Jumlahkan Y pangkat negatif 3 tambah Z dikali Z, itu maka Y pangkat negatif 2. Ini satu ya, nggak ditulis. Nah, ini belum ada, kita sederhanakan lagi. Pembagian, ini per itu kan artinya juga pembagian, bisa kita tulis, maka gini. Maka X ya, 4, kalau pembagian bilangan berpangkat kan dikurangkan ya. 4 dikurangi 11, itu negatif 7. Y, 2 dikurangi negatif 2, ini 2 dikurangi negatif 2. Hasilnya menjadi 2 plus 2 ya, maka 4, jadi 4. Ini, maka jawabannya C. Saja ini persamaan kuadrat. Persamaan 2x kali x plus 3 sama dengan negatif 5x min 10. Jika diubah ke bentuk umum, bentuk umum itu gini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Jadi sebelah kanan ini sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu nih. 2x kali 2x, 2x pangkat 2. 2x kali 3, maka plus 6x ya, 2 kali 3 6. Terus ini tulis lagi sama dengan negatif 5x min 10. Maka 2x kuadrat plus 6x. Nah, ini kita pindah. Negatif menjadi plus 5x. Ini kita pindah, negatif jadi positif juga, plus 10 sama dengan 0 gitu ya. Maka 2x kuadrat plus, nah ini kita sederhanakan, 6 tambah 5 11x plus 10 sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Ax plus bx plus c sama dengan 0. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan berikut. Ada banyak cara, bisa faktorkan, bisa mengelengkapan kuadrat sempurna, atau bisa pakai rumus ABC ya. Kalau di sini saya faktorkan aja. Yang satu dulu, x kuadrat plus 5x min 36 sama dengan 0. Nah, ini karena variabelnya x, buat x gini. Nah, gitu dulu. Nanti kalau variabelnya y ya ganti y semuanya. Terus bilangan di sini ya, berapa kali berapa hasilnya negatif 36. Kalau dikalikan hasilnya negatif 36. Kalau dijumlah hasilnya 5. Langsung saja ketemu hasilnya adalah 9 dikali negatif 4. 9 tambah negatif 4. Ya. Sama kan, harus sama bilangannya ini ya. Nggak boleh berbeda. Dikalikan hasilnya negatif 36, dijumlahkan hasilnya 5. Maka negatif 36. Negatif 36, sorry. Salah. Berarti ini ya, 9 dan negatif 4. Plus 9 min 4. Maka kita faktorkan x plus 9 sama dengan 0, ini dulu,
maka X sama dengan negatif 9. Atau X min 4 sama dengan 0, yang ini kedua, maka X sama dengan 4. Maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan 9, X2 sama dengan 4, yang negatif 9. Selanjutnya yang nomor 2. 4x kuadrat min 12x sama dengan 0 ya. Kita faktorkan. Kalau faktorkan ini berbeda. Ya, sebenarnya bisa pakai cara ini tapi lebih mudah lagi ini. 4 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4. X kuadrat X, maka kita cari yang X pangkatnya kecil. Ya. Cari yang ini X pangkat 1. Maka 4x kali berapa? Ada 4x kuadrat. Maka dikalikan X. Min 3 sama dengan 0. Saya ulang lagi. Kenapa bisa seperti ini ya? Kita tinggal cari itu ya, bentuk lainnya, faktornya. 4 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4. Terus tulis X yang pangkatnya paling kecil. Kalau dikalikan kan tetap hasilnya. 4x kali X, 4x kuadrat. 4x kali negatif 3, negatif 12x. Selanjutnya, kalau sudah sama dicek, maka 4x sama dengan 0, X sama dengan 0 dibagi 4. 0 bagi 4 hasilnya 0. Atau yang ini X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3. Selanjutnya sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri. Nah, ada sumbu simetri, titik maksimal dan titik balik dari fungsi kuadrat ini. Untuk sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Ini A di sini, ini B-nya, dan ini C-nya. Hanya 1, B-nya 2, C-nya negatif 10. Maka min, rumusnya tulis dulu, B-nya berapa? 2 per 2 dikali 1. Hasilnya negatif 2 per 2 sama dengan negatif 2 bagi 2 itu negatif 1. Maka sumbu simetrinya adalah negatif 1. Titik maksimal ya. Untuk menentukan titik maksimal, sumbu simetrinya kita masukkan di fungsi. Maka Z sama dengan X kuadrat plus 2X min 10. Nah ini X-nya kita ganti negatif 1. Negatif 1 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 1 kurangi 10. Negatif 1 pangkat 2, 1, 2 kali negatif 1, negatif 2, negatif 10. Hasilnya 1 kurangi 2 kurangi 10 berarti negatif 11. Nah ini titik maksimalnya negatif 11 ya. Titik berarti ini maksimalnya itu ke bawah, nanti gambarnya ke bawah. Kalau titik balik bagaimana? Kalau titik balik ya kita gabungkan saja sumbu simetri dan titik maksimalnya. Maka titik baliknya adalah negatif 1, negatif 11. Nah, ini ya sumbu simetri dan titik maksimalnya. Maksimalnya ke bawah ini. Ya. Selanjutnya bab 3. Bab 3 itu transformasi. Koordinat bayangan titik A 2,6 jika direfleksikan terhadap garis Z sama dengan 4. Nah, ini X, 2K kurangi Z. 2KK itu maksudnya ini ya, K-nya. Maka X-nya tetap 2, rumus K-nya adalah 4 dikurangi dengan 6. Ini X, ini Z ya. Maka 2 tetap, 2 kali 4 8, 8 kurangi 6 itu 2. Nah ini, maka bayangannya adalah 2,2 ya. Ini rumusnya. Kalau Z sama dengan 4, Z-nya ini ya, refleksinya, cerminnya, maka yang berubah itu dan dari Z-nya ini. Oke. Selanjutnya
Titik D negatif 1,4 jika dicerminkan terhadap garis Z sama dengan negatif X memiliki bayangan di titik. Nah ini awalnya kan D ini, D negatif 1,4, ini X, ini Y. Maka bayangannya adalah menjadi negatif Y, negatif X. Gini ya. Maka bayangannya adalah negatif Y, negatif 4. Negatifnya tulis dulu, Y-nya berapa? 4, negatif X. Negatif X. Karena X-nya negatif, maka hasilnya plus. Gini. Maka bayangan adalah negatif 4,1. Gitu ya. Tinggal seperti ini. Dibolak-balik saja. Negatif Y, X. Awalnya kan X, Y. Dibalik jadi seperti ini. Selanjutnya. Diketahui titik A bayangan atau A aksen 2, negatif 10 adalah bayangan titik A oleh translasi ini. Koordinat titik A adalah, nah ini. Konsepnya seperti ini. Titik awal ditranslasikan, itu translasinya gini. Bayangannya adalah 2, negatif 10. Maka gini kan, konsepnya X ditambah 3 sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 kurangi 3. X sama dengan negatif 1. Hampir mirip. Yang Y sekarang, Y tambah 4 yang bawah sama dengan negatif 10. Y sama dengan negatif 10. 4-nya positif, ini jadi negatif 4. Y sama dengan negatif 16. Ya. Jadi koordinat titik A adalah negatif 1, negatif 16. Oke. Selanjutnya, hasil translasi dari, ya ini sebuah garis dengan translasinya ini. Maka X sama dengan X bayangan ditambah 2. Sama Y ditambah 7 sama dengan Y aksen tambah 7 ini ya. Ini X, ini Y milik sini. Maka Y sama dengan Y aksen min 7. Nah, setelah itu kita substitusikan ini. 3X min 2Y sama dengan 6. Setiap ada X ganti ini. Maka 3 dikali X ini ya. X aksen plus 2 min 2. Nah ini Y-nya ganti ini. Y aksen min 7 sama dengan 6. 3 kali X, 3X. Ini aksennya nanti hilangin aja langsung ya. 3 kali 2 plus 6. Ini min 2 kali Y, min 2Y. Min 2 kali min 7 berarti plus 7 sama dengan 6. Maka 3X. Nah ini min 2-nya tak taruh di depan. 6 tambah 7 plus 13 sama dengan 6. 6 ya ini ya. Maka 3X min 2Y plus 13 dikurangi 6 sama dengan 0. Ini pindah. Maka 3X min 2Y plus 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya ini. Garisnya ini ya. Atau kalau misalkan nggak ada ya, 3X min 2Y sama dengan ya 7-nya kita pindah jadi negatif 7. Nah ini ada banyak jawaban. Selanjutnya yang terakhir ini rotasi. Bayangan dari titik P 2,6 jika dirotasi sejauh 180 derajat dilanjutkan rotasi 90 derajat maka bayangannya bagaimana? Ya. P 2,6 awalnya dirotasikan 180 derajat. Maka P bayangan satunya bagaimana? Nah ini
180 derajat menjadi negatif X, negatif Y. Ya. Berarti negatif 2, negatif 6. Awalnya kan X, Y 2,6. Rotasi 180, maka jadinya negatif semuanya. Negatif X, Y. Dinegatifkan. Berarti negatif 2, negatif 6. Selanjutnya dirotasikan sejauh 90 derajat. Maka ini P bayangan 1, negatif 2, negatif 6. Rotasinya adalah 90 derajat. P bayangan 2. Nah, lihat 90 derajat ini ya. Negatif Y, X. Nah, ini kan berarti yang baru ya. Ini X, ini Y. Negatif Y, maka karena negatif Y maka jadi plus. Ya, positif ya. Negatif, negatif, plus. X-nya ditulis saja negatif 2. Jadi bayangan 2-nya adalah 6, negatif 2. Oke, sekian dari Pak Farid. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.